Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, dan sholawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah memberi kecerahan pada seluruh di muka bumi ini dan alam semesta. Hari ini Senin 12 Juli 2021, anak-anakku calon siswa baru SMA 1 Kasiman yang saya sayangi dan yang saya banggakan, pada hari ini kalian mengikuti kegiatan MPLS secara daring. Mengingat situasi dan kondisi pandemi COVID yang masih merajalela, maka pelaksanaan MPLS dilaksanakan secara daring. Perkenalkan, nama saya yaitu Bapak Yuli Budiarto SPD. Setiap hari atau sehari-hari memegang mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Kasiman. Di sini saya akan menyampaikan materi MPLS, yaitu budaya dan tata tertib sekolah di SMA Negeri 1 Kasiman. Kalian harus mengerti apa itu MPLS. Apa tuh sih MPLS itu? Ya, biasanya kan selalu kita mengikuti tapi nggak mengerti. Maksudnya adalah di sini adalah hasil dari singkatan M itu adalah masa, P itu adalah pengenalan, L itu adalah lingkungan, S adalah sekolah. Jadi kalian saat ini adalah masa-masa pengenalan lingkungan sekolah, yaitu sekolah SMA Negeri 1 Kasiman. Di sini materinya yaitu tentang budaya sekolah tentunya, dan tata tertib sekolah yaitu di SMA Negeri 1 Kasiman. Budaya yang dikembangkan dan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kasiman yaitu budaya 5S. Salam, sapa, senyum, santun, dan sopan. Saya ulangi, 5S yaitu salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Jadi sudah menjadi budaya di SMA Negeri 1 Kasiman, kita sebagai warga negara, sebagai warga sekolah SMA Negeri 1 Kasiman harus saling sapa, harus saling salam, dan harus senyum, sopan, dan santun. Satu contoh adalah bila kita bertemu, yaitu harus saling menyapa, harus saling memberi salam. Loh Pak, kok ada senyum, kok ada sopan, ada santun? Iya, ini untuk membedakan, yaitu bila mana antar teman, kalau kita antar teman, antar siswa, kita menggunakan salam, mungkin Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, kalau siang, selamat sore, kalau sore, atau mungkin ada hai gitu. Tetapi kalau itu dengan Bapak Ibu guru atau yang lebih tua, kita nggak bisa, yaitu menggunakan hai bro pada Bapak Ibu guru atau karyawan. Ini yang dikatakan sopan dan santun. Terus yang senyum itu, pentingnya kita menggunakan yaitu senyum. Ya, senyum itu adalah merupakan bagian daripada sedekah atau mungkin sodakoh kalau kalian selalu mendengarnya. Ini benar. Contoh umpamanya kita salam, hai bro, selamat pagi, assalamualaikum. Tetapi kalau kalian menggunakan dengan muka atau mimik muka itu tidak senyum, hai bro, selamat pagi, ini seperti yaitu terlalu kasar atau seperti ancaman. Jadi gunanya yaitu seperti assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, itu untuk Bapak Ibu guru atau yang lebih tua atau yang lebih senior dari kalian, mungkin sama dengan kakak kelasnya. Kemudian budaya yang dikembangkan di SMA 1 Kasiman berikutnya adalah yaitu budaya malu. Malu bila tidak tertib, malu bila kita malas. Jadi kita malu bila tidak tertib. Nah, ini adalah yang budaya yang dikembangkan di SMA Negeri 1 Kasiman.
Berikutnya yaitu tata tertib SMA Negeri 1 Kasiman. Di mana tata tertib SMA Negeri 1 Kasiman yang sudah disepakati ya, itu terdiri dari yaitu kewajiban siswa, larangan siswa, dan sanksi siswa. Di mana yaitu kewajiban siswa itu ada 11, yaitu yang pertama yaitu bertindak dan bersikap sopan santun, menghormati ibu bapak, guru, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Hormat menghormati sesama siswa, menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kita harus bertindak sopan santun, saling menghormati di antara teman, kepada bapak ibu guru, kita harus saling menghormati. Yang kedua yaitu memakai seragam sekolah lengkap dengan atributnya sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jadi kalian menggunakan atau memakai seragam harus sesuai dengan jadwal yang berlaku. Contoh kalau Senin ya putih abu-abu. Kalau Senin kalian pakai pramuka pas tidak hari pramuka tidak diperkenankan. Itu maksudnya. Yang ketiga, baju seragam digunakan hari aktif sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang ketiga, saya ulangi, baju seragam digunakan dengan rapi, memakai ikat pinggang, dan bersepatu hitam. 4. Masuk sekolah selama hari aktif sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi kalian masuk sekolah selama hari aktif sekolah dan mengikuti pelajaran dengan tertib. Jadi kalian kalau pas hari aktif sekolah ya harus masuk. Ini maksudnya adalah kalian wajib masuk. Nah, kalau masuk itu pun kalian wajib untuk mengikuti pelajaran dengan tertib. Maksudnya adalah kalian ada di dalam sekolah tetapi kalian ada di luar, di kamar mandi dan di WC dan mungkin ada di kantin itu kalau nanti tatap muka ini tidak diperkenankan kalau tidak istirahat itu di kantin. Yang kelima, hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi kalian harus datang lebih awal 5 menit. Kalau rumahnya jauh ya harus diperhitungkan. Berangkatnya harus lebih pagi. Ya. Yang keenam adalah siswa wajib lapor kepada guru piket apabila datang terlambat dan baru memasuki ruang kelas bila sudah mendapat surat izin masuk dari guru piket. Jadi kalian bila datang terlambat harus izin pada guru piket, kemudian minta surat izin keterangan untuk bisa masuk ke kelas dari guru piket. 7. Bila tidak dapat hadir di sekolah, bila kalian tidak hadir, harus memberikan surat keterangan dari orang tua atau wali atau dari dokter apabila sakit lebih dari 2 hari. Maksudnya adalah bila kalian memang terpaksa tidak bisa hadir harus membuat surat izin dari orang tua atau wali murid. Tetapi maksudnya di sini adalah bila kalian ada kepentingan itu hanya 1 hari. Contoh umpamanya kalau itu ada tetangganya punya hajatan, kalian tidak boleh nggak masuk atau izin lebih dari 1 hari. Sebab apa? Tetangga kalian punya hajatan tanpa kalian tetap bisa berjalan. Jadi kalian membantunya adalah setelah pulang sekolah. Kemudian bila sakit, kalian harus juga memakai surat izin, tetapi kalau lebih dari 2 hari harus pakai surat dokter. 8. Bila karena sesuatu dan lain hal yang harus meninggalkan jam pelajaran, harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah melalui guru piket. Jadi bila kalian dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian ada kepentingan mendadak atau dari rumah, kalian tetap harus izin pada guru piket. 9. Wajib memelihara dan menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan kelasnya serta sekolah secara keseluruhan berdasarkan prinsip kekeluargaan. Ini berarti kalian punya kewajiban untuk keamanan, ketertiban, keindahan di kelas ataupun sekolah secara keseluruhan.
Jadi jangan sampai, satu contoh yaitu mengorek-orek, mencoret-coret dinding, meja, kursi dalam kelas, apalagi yaitu di dinding-dinding di sekitar sekolah kita. 10. Membayar administrasi sekolah paling lambat pada tanggal 10 bulan yang bersangkutan. Jadi kalian kalau membayar administrasi sekolah itu paling lambat tanggal 10. 11. Bagi siswa yang menggunakan sepeda motor atau membonceng untuk berangkat ke sekolah harus menggunakan helm SNI, dan motor harus diparkir di dalam lingkungan sekolah. Ini maksudnya begini. Jadi kalau kalian mengendarai sepeda motor harus pakai helm SNI. Walaupun kalian membonceng juga harus wajib memakai helm SNI. Kemudian parkirnya harus di dalam sekolah, di dalam lingkungan sekolah. Dilarang di luar lingkungan sekolah karena sekolah sudah menyediakan lahan parkir. Silahkan kalian parkir dengan tertib. Kemudian berikutnya, anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan, larangan siswa. Larangan siswa di sini juga ada 11. Yang pertama, siswa dilarang meninggalkan lingkungan sekolah selama jam sekolah, berada dalam kelas selama jam istirahat, kecuali dengan alasan-alasan tertentu dan izin kepala sekolah melalui guru piket. Jadi kalian dilarang untuk meninggalkan sekolah pada jam pelajaran. Dan kalian dilarang juga waktu istirahat di dalam kelas, kecuali ada izin dari guru piket. 2. Merokok di ruangan sekolah, lingkungan sekolah pada waktu berangkat dan pulang sekolah. Jadi kalian dilarang merokok di lingkungan sekolah, baik berangkat atau pulang. 3. Siswa dilarang berkata-kata kotor, membuli teman, berkelahi baik secara perseorangan maupun berkelompok. Jadi ini biasanya yang sering dilakukan adalah membuli teman. Kalian dilarang, apalagi berkelahi, baik itu perorangan ataupun berkelompok. 4. Berpakaian yang bertentangan dengan budaya Indonesia, berambut panjang bagi siswa, serta bersolek dan berias secara berlebihan bagi siswa. Ini maksudnya adalah kalian bila laki-laki tidak boleh berambut panjang. Kalau perempuan tidak boleh bersolek atau pakai perhiasan secara berlebihan. 5. Bergaul dengan lawan jenis. Maksudnya bergaul di sini adalah berpacaran. Bukan hanya berteman biasa, tapi berpacaran secara berlebihan sehingga timbul akibat biologis. Jadi akibat biologis ini yang dimaksudkan adalah terjadi yaitu seperti kecelakaan atau seks bebas. Anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan, yang keenam, menggunakan, jadi siswa dilarang menggunakan pakaian seragam sekolah di tempat-tempat tertentu, bar, diskotik, dan tempat-tempat yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran. Jadi kalian dilarang, ya, yaitu memakai seragam di tempat-tempat bar, diskotik, pokok yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan dan pembelajaran. 7. Menerima tamu. Jadi siswa dilarang menerima tamu di lingkungan sekolah tanpa seizin guru piket. Jadi kalau ada tamu, kalian dilarang untuk menemui tanpa seizin guru piket. 8. Siswa dilarang membawa senjata api, senjata tajam, dan berupa apapun yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran sekolah. Jadi kalau senjata tajam, jadi kalian dilarang, kecuali memang ada izin atau instruksi dari sekolah. Contoh adalah kerja bakti. 9. Siswa dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, dan melihat gambar, film, dan media lainnya yang bertentangan dengan susila dan budaya Indonesia. Jadi kalian dilarang menyimpan, ya, atau menggunakan gambar-gambar, ya, maksudnya adalah di sini adalah pornografi. 10. Siswa dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras atau minuman memabukkan, narkoba, dan sejenisnya. Jadi kalian dilarang menggunakan, menyimpan, membawa pun kalian dilarang, yaitu minuman keras, narkoba, dan sejenisnya. 11. Siswa dilarang membentuk organisasi selain OSIS maupun
kegiatan lainnya tanpa seizin kepala sekolah. Anak-anakku sekalian yang selalu saya banggakan, ini yang terakhir adalah sanksi-sanksi pelanggaran. Jadi bagi siswa yang melanggar dan tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam tata tertib sekolah dikenakan sanksi. Jadi kalian kalau melanggar kewajiban, kemudian melanggar yaitu larangan-larangan siswa, kalian kena sanksi. Yang pertama, siswa yang tidak memakai seragam sekolah sesuai dengan jadwal yang ditentukan disuruh pulang untuk mengganti pakaiannya. Jadi kalau kalian akan kena sanksi disuruh pulang bila hari Senin, mestinya seragamnya adalah putih abu-abu. Tetapi kok kalian menggunakan batik, memakai batik, berarti kalian harus pulang ganti. Yang kedua, peneguran secara lisan dilakukan apabila seorang siswa tidak mematuhi salah satu dari tata tertib yang menjadi kewajibannya atau melanggar salah satu larangan dalam tata tertib. Jadi bila kalian itu melanggar tata tertib, yaitu melanggar dari kewajiban atau larangan tersebut, kalian akan mendapat teguran secara lisan. Larangan poin yang ketiga, panggilan atau peringatan tertulis. Pertama, kepada orang tua dilakukan apabila seorang siswa dalam satu semester mendapat 3 kali teguran secara lisan karena tidak menaati peraturan seperti yang dimaksud dalam poin 2. Jadi kalau kalian sudah mendapat teguran karena melanggar sampai teguran secara lisan 3 kali, kalian akan mendapatkan panggilan atau surat panggilan yang ditujukan kepada orang tua kalian. 4. Pemberhentian sementara selama 3 hari dikenakan karena A. Siswa mendapat panggilan orang tua atau peringatan tertulis untuk kedua kalinya dalam 1 bulan. Jadi kalau kalian melanggar kemudian dapat teguran secara tertulis, panggilan orang tua secara tertulis sampai kedua kalinya, berarti kalian istirahat di rumah selama 3 hari atau pemberhentian sementara selama 3 hari. B. Siswa membawa senjata tajam yang tidak diizinkan ke lingkungan sekolah. Kalian membawa senjata tajam, kalian akan diberhentikan sementara atau istirahat di rumah selama 3 hari. C. Siswa kedapatan membawa salah satu alat atau media yang dilarang untuk dibawa ke sekolah sesuai tata tertib. Ini pun juga akan kena sanksi, yaitu pemberhentian sementara 3 hari. D. Membentuk organisasi selain OSIS di sekolah. E. Kedapatan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan sekolah. F. Siswa membawa minuman keras. Jadi kalau kalian membawa minuman keras, hanya membawa, tidak menggunakan saja, kalian akan mendapatkan sanksi, yaitu pemberhentian sementara 3 hari. Jadi kalian istirahat di sekolah, di rumah selama 3 hari. Kemudian poin 5 sanksi ini, pemberhentian selama 6 hari dikenakan karena pemberhentian selama 6 hari ini bagi siswa yang mendapat panggilan orang tua atau peringatan tertulis untuk ketiga kalinya dalam 1 tahun. Jadi kalau ada panggilan sampai tertulis sampai 3 kali, berarti kalian sanksinya adalah istirahat 6 hari di rumah atau pemberhentian selama 6 hari, pemberhentian sementara. B. Berkelahi dan baku hantam baik secara perseorangan, berkelompok maupun secara massal. Itu sanksinya itu 6 hari. C. Kedapatan kedua kalinya membentuk organisasi selain OSIS di sekolah. D. Kedapatan kedua kalinya membawa senjata tajam atau membawa minuman keras. Kalau membawa minuman keras, yang kedua kalinya kalian diberhentikan sementara selama 6 hari. E. Ikut terlibat atau menggerakkan atau menghasut orang lain dalam perkelahian massal yang membawa nama sekolah. Jadi kalau kalian ikut tawuran ternyata membawa nama sekolah, kalian juga akan diberhentikan sementara 6 hari. Poin ke-6 yaitu siswa dikembalikan kepada orang tua atau wali apabila akan dikembalikan. Jadi kalau sekolah sudah nggak sanggup atau nggak bisa mendidik kalian, kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian.
Ini yang pertama adalah kedapatan kedua kalinya berkelahi dalam 1 tahun. Berkelahi dalam 2 tahun. Kembalikan ke orang tua. B. Kedapatan membawa senjata tajam, senjata api, dan sejenisnya ke dalam lingkungan sekolah dan menggunakannya. C. Dengan sengaja merusak sarana sekolah baik perorangan maupun berkelompok. Siswa akan dikembalikan kepada orang tua atau wali. Itu yang C. Dengan sengaja merusak sarana sekolah baik perorangan maupun kelompok. D. Melawan guru dan aparat sekolah secara fisik. Jadi kalau kalian melawan, ini akan dikembalikan ke orang tua kalian. E. Hamil atau menghamili. Ini maksudnya menghamili adalah laki-laki, perempuan. Ini kalian sanksinya adalah dikembalikan orang tua. Kembalikan ke orang tua. F. Seorang siswa tidak masuk selama 7 hari berturut-turut tanpa berita yang sah. Sedangkan orang tua telah dipanggil atau panggilan tersebut tidak dipenuhi pada hari keempat atau ke-7. Jadi kalau kalian tidak hadir selama 7 hari berturut-turut tanpa keterangan, ini akan dikembalikan ke orang tua kalian. Itu pun setelah melalui prosedur, yaitu orang tua dipanggil. Dan panggilan itu bila tidak dipenuhi pada hari keempat atau ke-7. G. Kembali melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah setelah mendapat 3 kali panggilan orang tua atau peringatan tertulis. Jadi kalau ada peringatan tertulis selama 3 kali dan kalian tetap melanggar, kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian. Yang terakhir, H. Terlibat tindakan kriminal atau melanggar hukum atau berstatus narapidana. Jadi kalau kalian melakukan kejahatan yang berhubungan dengan melawan hukum dengan status narapidana, kalian akan dikembalikan ke orang tua kalian. Demikianlah materi yang saya sampaikan, yaitu budaya dan tata tertib sekolah SMA Negeri 1 Kasiman. Silahkan kalian jalankan, dan saya minta kalian tetap menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan kita dan keluarga kita yang ada di rumah. Yang terakhir, ini nanti kalian diwajibkan untuk mengerjakan 5 soal pilihan ganda, ya. Kalian kerjakan. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana materi ini bisa dipahami siswa. Jadi kalian kerjakan. Selamat mengikuti kegiatan MPLS berikutnya. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.